Halo, perkenalkan, nama saya Axel Higayon, NPM 6640. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu tugas analisis film menggunakan teori Psikologi Komunikasi. Selamat menyaksikan. Film Keluarga Cemara merupakan film adaptasi dari cerita bersambung yang dimuat majalah Hai dan menjadi novel berseri karya Arswendo Atmowiloto. Film tersebut tayang pada tahun 2019 yang mengisahkan tentang keluarga Abah ingin bertahan setelah hartanya disita oleh debt collector. Rumah Abah disita untuk membayar hutang perusahaan kakak iparnya. Sayangnya, penyitaan terjadi tepat pada hari ulang tahun Ewis ke-13. Namun keluarga ini tidak putus asa dan tetap bersatu. Karena bagi mereka, keluarga adalah harta yang paling berharga. Untuk menganalisis film Keluarga Cemara, saya menggunakan teori psikologi kelompok. Merupakan cabang psikologi, khususnya psikologi sosial yang bertujuan mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, mengendalikan, dan merekayasa dinamika perilaku serta proses kejiwaan yang terdapat dalam proses fenomena kelompok. Selanjutnya itu adalah analisis cerita dan aktor menggunakan sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama, persepsi. Pada scene ketika emak mempersiapkan jualan buat dijual keesokan harinya, lalu Abah datang dan memarahi emak karena memanjakan Eis yang butuh uang. Tetapi emak menjawab dengan berkata bahwa anak-anak tidak pernah manja dan mengerti. Dan Abah menyalahkan dirinya sendiri menganggap bahwa semua terjadi karena kesalahannya. Yang kedua adalah memori. Terdapat pada scene ketika Eis mengikuti pembelajaran di sekolah, lalu menggunakan handphonenya melihat video dance teman-temannya, di mana mengingatkan pada masa sebelumnya ketika di Jakarta, Eis sering mengikuti lomba dance dengan teman-temannya. Yang ketiga, motivasi. Terdapat pada scene emak menunjukkan hasil tes pack kepada Abah bahwa dia hamil, mengingat mereka sedang mengalami masalah ekonomi. Tetapi dengan bijaksana, Abah memanggil Ara untuk memberitahu bahwa emak hamil. Ternyata merupakan berkat doa Ara selama ini. Dengan begitu, Abah memberikan motivasi dengan menutupi kesedihan dengan memberitahu bahwa emak nangis bahagia dan harus disyukuri. Sebab tiap anak memiliki rezeki yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu pembelajaran. Terdapat pada scene di mana Abah mengalami kebangkrutan, lalu dengan bijaksana tetap memberikan hak kepada pekerjanya. Walaupun pekerjanya mempertanyakan, padahal sudah bangkrut, tetapi memberikan pesangon. Berdasarkan scene tersebut, setiap orang dituntut untuk bijaksana dalam berbagai hal. Yang terakhir, analisis cerita dan aktor menggunakan teori psikologi kelompok. Yang pertama, komunitas kelompok perspektif merupakan kelompok yang berpengaruh untuk menyelesaikan tugas, memecahkan suatu masalah. Dalam kelompok ini dituntut untuk menempuh langkah-langkah yang mengacu pada tercapainya tujuan. Dalam scene tersebut terlihat bagaimana Abah sebagai kepala keluarga menyelesaikan persoalan yang terjadi, yaitu perihal menjual rumah lalu balik ke Jakarta atau menetap. Dengan bijaksana, Abah memilih menetap dan seluruh anggota keluarga menerima dan bahagia. Yang kedua, kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki keterikatan secara emosional, bersifat mendalam, personal, dan luas, di mana hubungan yang mementingkan isi daripada hubungan. Contoh seperti keluarga, tetangga, atau sahabat. Dalam scene tersebut terlihat Abah mengajak keluarganya untuk menetap di kampung demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya dan memulai kembali usahanya. Yang ketiga, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Di sini saya mengambil konformitas merupakan perilaku atau kepercayaan menuju kelompok yang dibayangkan. Sebagai contoh, dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu yang ingin dilakukan, cenderung seluruh anggota kelompok akan melakukan hal yang sama.
Dalam scene tersebut menunjukkan bahwa Abah menjual rumah dengan tujuan agar mereka kembali ke Jakarta dan dapat hidup layak. Tetapi anak-anak tidak sopan mengambil surat tanah yang akan diserahkan dan membuat Abah marah karena anak-anak menolak untuk kembali ke Jakarta. Yang kedua, fasilitas sosial merupakan penunjang atau bantuan yang diberikan bertujuan membangun atau meningkatkan kualitas dalam kelompok, di mana dapat memberikan efek positif bagi seluruh anggota kelompok tiap individu. Abah melakukan menjual rumah demi anak-anak mendapatkan fasilitas yang layak di Jakarta dan dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, polarisasi merupakan kecenderungan ke arah yang berbahaya karena bila ada individu di dalam kelompok mempunyai sikap mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi maka akan lebih kuat mendukung tindakan tersebut. Terdapat dalam scene pada saat Abah memarahi Eus karena tidak memberikan contoh yang baik kepada Ara, yang membuat Ara menjadi nakal dan tidak sopan. Sekian dari saya, terima kasih.